Pemandangan berbeda tampak pada masjid yang berada di kota Medan ini. Terletak di Jalan STM, Masjid Salman menjadi satu-satunya masjid yang memiliki kantin infak. Kantin ini menjadi salah satu fasilitas tambahan yang ada di masjid untuk mewadahi jamaah bersantap makanan. Awal berdirinya kantin infak ini didasari oleh tingginya aktivitas di Masjid Salman, sehingga Badan Kemakmuran Masjid atau BKM membuat fasilitas kantin untuk para jamaah dengan konsep infak. Seperti namanya, kantin ini tidak mematok harga untuk setiap makanan atau minuman yang disediakan. Kantin ini hanya menyediakan kotak infak sebagai pengganti bayaran makanan yang telah dipesan. Sama seperti misinya, kantin infak hadir dari umat untuk umat. Secara tidak langsung, kantin ini telah membantu masyarakat yang kurang beruntung. Selain dari konsep makan dan bayar seikhlasnya, setiap hari Jumat, kantin ini menyediakan makanan gratis bagi jamaah. Dana infak yang terkumpul dari kantin ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid dan juga mengembalikan dana operasional kantin yang telah digunakan. Pemirsa, beramal merupakan salah satu cara menyiapkan bekal terbaik bagi kehidupan yang akan datang. Beramal juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kantin infak yang ada di kota Medan. Dari namanya kita bisa tahu ya pemirsa bahwa kantin ini bukan kantin biasa. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya di studio Selasar Budi Bapak Syahrial Pairun. Langsung saja kita sapa bersama ya pemirsa ya. Assalamualaikum Pak Syahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat seperti Mbak Manda di Alhamdulillah. Pak, kita langsung bicara soal kantin Masjid Salman yang ada di Jalan STM Medan ini. Sebenarnya kantin yang seperti apa konsepnya? Baik, terima kasih pemirsa Dai TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ucapan terima kasih dari BKM Salman. Kita sudah diundang di Dai TV ini, semoga bisa membawa manfaat besar ya, khususnya buat program Selasar Budi. Baik, kantin infak ya, dari namanya ada infak, tentunya orang berpikiran bahwa ini infak ini adalah kantin yang tidak terjadi transaksi jual beli ya. Jadi sebelum saya jelaskan kantin infak ini ya, posisi kantin ini supaya nanti para jemaah pemirsa yang kami muliakan bisa memahami bahwa kantin ini secara fisik ya bangunnya tidak bersatu dengan bangunan induk masjid ya, bersatu hanya dengan dapur, kemudian gudang, kemudian juga toilet pria ataupun kamar mandi. Dan ini adalah memang murni untuk hasilnya adalah untuk kegiatan kemakmuran dari BKM Salman. Ya. Nah ini pemirsa, untuk Anda yang domisili di Medan bolehlah menjenguk ya kantin infak ini dan berinfak gitu ya. Iya, sambil beribadah. Sambil ya. beribadah Ya. Itu luar biasa, dapat plus-plus gitu ya Pak Syahrial. Sudah berapa lama kantin infak ini jalan? Kita mulai operasional di awal Februari tahun 2020. Ya, sampai saat ini alhamdulillah berkat dukungan dari para jemaah Masjid Salman yang hadir ya, tidak hanya untuk beribadah, kemudian aja mengurus sesuatu barangkali di sekitar masjid, dapat memanfaatkan ini fasilitas ini. Ini adalah fasilitas sama seperti konsepnya ini ketika kita masuk dalam masjid, kita santapan rohani. Kantin infak ini adalah santapan jasmaninya. Wah, iya. Luar biasa keren konsepnya ya pemirsa. Nah, awalnya Pak ini terinspirasi dari mana? Apakah memang banyak sih ya narasumber Selasar Budi juga sebelum Bapak pernah kita undang, ada yang buat kantin yang makan gratis begitu konsepnya. Nah, kalau ini konsepnya mungkin sedikit berbeda ya dari yang seperti itu ya Pak ya. Ini inspirasinya dari mana Pak? Kita terinspirasi pertama ya, kita kembali ke awal tadi, masalah bangunan tadi, bahwa Masjid Salman itu di awalnya belum ada dapur ya, belum ada dapur yang khususnya untuk dapur umum. Jadi dapur umum kita bangun
20 menit hanya digunakan biasanya untuk temporer, dia untuk Senin Kamis untuk puasa sunnah, kemudian di Sabtu subuh untuk mengakomodir jemaah yang akan sarapan setelah mengikuti tausiah subuh, kemudian khususnya di bulan Ramadan. Nah, di sela-sela ini kami berpikir ya bersama beberapa pengurus, kenapa tidak kita manfaatkan ya bangunan ini yang sehari-harinya bisa dinikmati oleh jemaah. Kemudian ditambah juga lagi bahwa Masjid Salman ini setiap hari sangat dan sungguh ramai. Ketika selesai sholat subuh, jemaah itu sudah berdatangan untuk sholat duha, kemudian karena di sekitar masjid itu ada beberapa instansi pemerintah dan swasta, serta sekolah ataupun pendidikan mulai dari SD sampai dengan tingkat SMK. Jadi jamaah juga sebenarnya infak di situ adalah ada sebenarnya daftar menu makanan gitu ya Pak ya, ada harganya gitu, terus jamaah tadi bisa misalnya pilih menu kemudian uangnya masuk ke kotak infak. Nah, jadi Mbak Manda, di awal di hari-hari pertama itu kita tidak buat harga ya, hanya daftar menu aja. Jadi kemudian jemaah ini kan yang hadir itu kan dari berbagai tingkat ekonomi dan status sosial ya. Ada jadi pelajar juga ya iya, Pak? jadi makanya mereka terpikir loh, mereka agak kesulitan menentukan, misalnya katakanlah misalnya di situ ada teh manis, kemudian kopi pahit, kemudian ada kopi panas, kopi dingin, ada nasi goreng dan sebagainya. Mereka berpikir ya gimana mereka mau menyesuaikan dengan infaknya, cocok tidak. Jadi sejalan dengan waktu ya kita ikuti juga ada salah satu dari berbagai beberapa jemaah, mereka kasih masukan, tolong dibuat aja harganya. Kita buat tapi dia underprice. Nah ini tolong disikapi dengan positif bahwa ini bukan satu ketentuan, bukan ada transaksi jual beli, hanya memudahkan jemaah aja. Maka kita lampirkanlah harganya. Jadi mereka juga bisa kira-kira mungkin kalau mereka sudah menggunakan makanan minum misalnya sekitar 50.000, mereka mau ngasih 60.000, dan malah kadang kita dari pengalaman itu ada yang tidak sampai ya, dan ada juga yang tidak membayar karena kita sudah siapkan bahwa ini adalah kantin infak. Sama seperti konsep saya bilang tadi di awal ya, kalau masuk ke masjid santapan rohani, bagi ada yang mau berinfak silakan, yang tidak silakan juga gitu. Sejauh ini kantin infak ini merugi nggak Pak? Pernah rugi nggak? Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Manda nih. Dari pembicaraan kita pertama tadi bahwa kita semata-mata adalah fasilitas. Kita tidak untuk mencari keuntungan. Tapi alhamdulillah kami setiap hari tak berkomunikasi dengan bendahara BKM, yaitu Bapak Haji Bambang Haryanto yang luar biasa juga ya, itu bekerja juga dengan tidak ada henti-hentinya ya, beliau juga yang ikut memanage bahwa sampai saat ini ya kantin infak itu tidak pernah merugi. Jadi katakanlah misalnya modal hari ini katakanlah 200.000, kita tetap lebih dari 200.000 yang kita dapat ya, 400.000, 600.000 dan seterusnya. Jadi artinya sampai saat ini kita sudah bisa memberikan dari kantin infak tadi itu menambah kas ke masjid. Jadi kita sudah lepas untuk belanja sehari-hari, kemudian juga lepas juga untuk memberikan ujroh ataupun gaji kepada 2 orang juru racik atau juru masak ya. Jadi perlu kami sampaikan, juru racik atau juru masak ini tidak dia menerima uang, tidak memegang uang, dia hanya cukup memenuhi permintaan dari konsumen atau jemaah, minta makan makanan apa atau minuman apa, mereka tetap buat, dan apabila ada yang membayar, mereka hanya menunjukkan silakan Pak bayarnya di kasirnya kotak infak. Bagaimana strateginya Pak dari pihak pengelola masjid ya Bapak dan teman-teman tadi, ada Pak Bendahara juga untuk tetap menjaga ini operasional dari kantin infak ini gitu? Yang pertama saya ada punya mutu namanya duit ya. Ketika saya pagi sudah di kantin infak tersebut, yang pertama dianya itu doa. Doa, kemudian kita punya usaha ya, kemudian ini tuh ikhtiar, dan terakhir kita tawakal. Insya Allah dengan duit ini kita lakukan, insya Allah ya, kalau doa sudah kita lakukan, usaha kita jalankan, dan ikhtiar juga kita sudah jalankan, terakhir kita tawakal, berserah kepada Allah ya. Insya Allah ya apa yang kita lakukan ini sesuai yang dengan kita harapkan ya, gitu. Amin insya Allah gitu ya. Pak, ditahan dulu, kita masih punya segmen berikutnya. Pemirsa, bagaimana situasi kantin infak Masjid Salman yang melayani jamaah masjid dan masyarakat ini? Berikut tayangannya untuk Anda.
Masjid Salman tidak hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja, tapi juga berfungsi sebagai sarana sosial seperti pusat pendidikan, pengajian, dan kegiatan musyawarah. Setiap hari Jumat, di masjid ini digelar sedekah makanan gratis yang diberikan jamaah bagi siapa saja yang ingin menikmati hidangan usai sholat ataupun pengajian. Makanan gratis ini berasal dari donatur perorangan maupun pengusaha catering di Kota Medan. Pada momen sedekah makanan ini, jamaah membaur satu dengan yang lainnya dalam makan bersama. Tidak ada perbedaan status sosial atau kesenjangan ekonomi. Semuanya saling menguatkan jalinan tali silaturahmi. Ya, dari tayangan tadi kita sama-sama sudah melihat nih Pak Syahrial dan juga pemirsa bahwa kantin infak Masjid Salman ini tidak hanya menyediakan makanan dari kantin saja, tapi ada juga sumbangan dari masyarakat. Berarti respon masyarakat sangat baik, walaupun ada yang negatif tetap ya Pak ya. Nah, tentunya jemaah itu sudah melihat ya bahwa aktivitas di Masjid Salman itu sangat luar biasa. Ya, jemaahnya ketika hari Jumat itu sangat luar biasa, ya malah melimpah sampai ke halaman masjid. Nah, mungkin dari pengamatan jemaah ya mereka ingin juga berbagi rezeki ya. Salah satunya adalah hamba Allah yang setiap Jumat itu berikan fasilitas makan secara prasmanan buffet atau makan jalan ya, Kayak seperti pesta gitu ya? seperti pesta-pesta. Itu sudah tahun yang ketiga ini Mbak Manda. Ya alhamdulillah. Itu setiap Jumat Pak Syahrial? Setiap Jumat kecuali bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan. Nah, di samping itu juga ada yang memberikan nasi kotak ini bersama komunitas ya, ada sahabat Jumat Berkah yaitu dikomandoi oleh rekan kami Bapak Haji Sumardi ya, luar biasa. Kemudian juga respon dari jemaah masyarakat itu ada nasi bungkus ya, kemudian ada roti, ada kue yang sangat luar biasa. Nah, khusus di hari Jumat nih berapa banyak orang yang datang ke masjid Pak? Ke Masjid Salman itu katanya rame ya Pak ya? Dari subuh tuh Pak? Kalau alhamdulillah, kalau dari subuh kita tuh kan ada satu kebiasaan bahwa kita mengikuti seperti di Madinah ataupun di Makkah, kita ada surah As-Sajadah yang dibawa oleh imam, itu sudah jadi kebiasaan di Masjid Salman. Dan itu juga ramai, dan situ juga banyak yang bersedekah juga ya, ada yang bersedekah khususnya buat imam-imam bersedekah, kemudian juga buat jemaah ya. Sudah mulai dari subuh sudah mulai rame Mbak Manda ya. Ya, berarti Pak Syahrial juga selaku salah seorang pengurus masjid dan teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain itu harus sudah siap. Insya Allah kita memang sejak pagi tuh, ba'da subuh, bahwa kegiatan Masjid Salman itu sudah mulai, geliat Masjid Salman. Jadi kalau khusus Jumat itu dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib ya, dari membersihkan, merapikan, persiapkan sebelum sholat Jumat, kemudian merapikan, membersihkan setelah sholat Jumat. Nggak takut rezeki, wah nanti urusan kerjaan gitu ya, urusan rezeki gitu, nggak takut ya Pak ya? Pokoknya ini total aja. Alhamdulillah, ini menjadi edukasi ya, pengalaman buat kita jemaah sekalian. Jangan pernah takut ya. Saya ketika keluar dari satu instansi ya, yang memang saya harus full di sana, mulai dari pagi sampai malam ya. Kemudian saya ajak keluarga ya, anak saya, istri saya, ya anak yang paling besar, saya mau keluar, kemudian saya mau full di masjid. Saya bilang saya supaya full di masjid, kemudian saya mau full di bisa bermasyarakat, interaksi di masyarakat. Mereka mendukung, istri saya mendukung, silakan. Dan alhamdulillah memang program-program dari keluarga, istri anak saya itu alhamdulillah tidak terganggu. Dan Allah sangat sayang, malah ya alhamdulillah ini Mbak Manda, anak saya juga yang besar, itu rezeki tadi itu luar biasa, tidak hanya berupa materi. Allah memberikan yang luar biasa kepada anak saya sampai memberikan rezeki bisa melanjutkan S2-nya di negara yang luar biasa ya, sampai ngambil S2 di Turki. Wah, ya. Alhamdulillah, itu tadi the power of ikhlas ya. Ikhlas, itu ikhlas. Nah, tadi Bapak sebutkan ada bekerja sama juga dengan beberapa komunitas ya. Jadi nggak cuman pengurus BKM-nya Masjid Salman aja. Bagaimana awalnya bisa bekerja sama nih, mengajak teman-teman yang sama-sama nih, para pejuang sedekah yang ada di Medan? Seperti saya sampaikan tadi bahwa mereka melihat ya
bahwa Masjid Salman sudah banyak melakukan ya hal-hal yang positif, terobosan-terobosan ya. Apakah dia ngurusi anak yatim, ya, kemudian juga kegiatan ibadah hampir setiap hari kita laksanakan. Dan masjid yang paling penting tidak pernah sunyi. Karena prinsip kita adalah pelayan masyarakat, pelayan jemaah. Nah, masjid itu Mbak Manda, untuk saat ini ya, kita tuh mulai buka dari jam 4 pagi subuh sampai sekitar jam 9 atau jam 10 malam baru close. Ya, silakan siapa yang mau ke kamar mandi, ke toilet ya untuk ibadah kami persilakan. Kita legowo semua. Ya, saya pernah sholat di sana dan toilet dan tempat untuk ambil wudhu wanitanya itu asri sekali, kayak berada di rumah, banyak tanaman gitu. Banyak bunga-bunga. Ya. Ini inisiatif ibu-ibu juga atau ibu kantin, dua yang ada di kantin itu, Pak? Alhamdulillah, ini inisiatif dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya mah? Dari pengurus. Ya, dari pengurus alhamdulillah. Ya, kemudian dari ibu-ibu jemaah mendukung, ya ibu mendukung. Jadi sebelum kantin itu ada, kita memang sudah bahwa wanita itu identik dengan bunga. Jadi kita siapkanlah bunga dengan bermacam-macam. Kemudian ada juga cermin di sana ya dengan macam-macam supaya menghadap Allah tuh dengan suasana segar, dengan suasana rapi. Maka kita rapikanlah dulu kamar mandi karena filosofinya Mbak Manda bahwa melihat masjid yang rapi dan bersih, lihat dulu kamar mandinya. Kamar mandinya. Saya setuju tuh, Pak. Ya. Nah, Pak Syarial, jika ada pemirsa di rumah ya yang ingin menyumbangkan makanan, gitu, bagaimana caranya, Pak? Ini yang khususnya yang ada di Kota Medan. Baik, khusus kantin infak ya, kita tidak hanya menyiapkan untuk jemaah, kita juga siap untuk menerima apa bentuknya bahan makanan yang belum jadi, katakanlah seperti gula, kemudian beras dan lain-lain sebagainya, ataupun makanan yang sudah jadi, misalnya seperti roti-roti, kue-kue, dan ini juga sudah dilakukan oleh jemaah. Kunci dari saya ketika menghadap itu adalah memang yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas artinya menjalankan, ikhlas juga menerima masukan, saran-saran ya dari semua komponen masyarakat, semua komponen jemaah yang ada di Masjid Salman. Ya, kuncinya ikhlas begitu ya. Satu pelajaran lagi nih, Pak. Nah, dengan adanya kantin infak di Masjid Salman saat ini, apakah jamaah itu makin meningkat, Pak? Alhamdulillah. Februari tadi, sejak Februari. Alhamdulillah peningkatan tetap ada ya, peningkatan tetap ada khususnya karena itu ada di lingkungan masjid ini, ada di lingkungan dari instansi pemerintah, sekolah. Itu peningkatan itu kelihatan di pagi hari ketika duha ya. Duha itu sudah banyak ya. Jemaah itu ketika sudah selesai sholat duha memanfaatkan fasilitas masjid di kantin infak, kemudian menunggu waktu zuhur, setelah waktu zuhur menunggu asar, jadi kegiatan masjid itu bertambah ramai. Baik Pak, kita jeda lagi, masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa kata mereka tentang Masjid Salman yang memiliki kantin infak ini? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Ya, mudah-mudahan dengan ada kantin infak ini bisa dicontoh dengan masjid-masjid yang lain. Di samping itu manfaatnya banyak ini. Nah, di samping kita dapat membantu pengangguran, misalnya mendapatkan tenaga kerja ya kan, nah, untuk menambahkan orang-orang yang ibu-ibu yang kira-kira luang waktu bisa kita pergunakan ya kan. Hasilnya pun ini bukan kemana-mana, larinya ke kas masjid. Itulah tujuan kita ini. Ya, tanggapannya sangat bagus juga untuk mempersatukan umat juga. Ada juga sebagian dari kantor yang memang kemungkinan ada tugas di luar, bisa bersantai menunggu sambil nunggunya masuk waktu asar gitu. Menunggu jelang waktu masuknya waktu sholat, ya kan? Mereka ya bisa bersantai sambil kadang memesan hanya teh, kopi gitu ya kan, atau makanan yang lainnya. Nah. Tidak hanya mengembangkan kantin infak, tapi juga narasumber inspiratif saya ini pemirsa juga peduli dengan anak yatim dan juga para penghafal Al-Quran. Masih sempat ngurusin mereka lagi, Pak? Alhamdulillah, pemirsa Dai TV yang kami cintai ya, khususnya penggemar, pecinta program Selasar Budi. Alhamdulillah bahwa Masjid Salman ini sangat concern ya mengurusi anak-anak yatim, kemudian para kaum duafa, dan insya Allah para tahfiz, tahfizah ya insya Allah yang para penghafal Al-Quran. Dan sampai saat ini ya yang kita kelola ini ada 160 orang lebih kurang anak yatim. Tapi yang saat ini ya belum lagi yang sudah bergantian pada waktu yang lalu, karena kita mengurus itu umur dari 1 hari sampai kelas 3
uh, menengah atas, SMK atau SMA. Jadi bergantian. Itu kita kelola. Ya. Nah, selain semua itu, begitu banyak ya kesibukan Pak Syahrial untuk masjid, untuk kepentingan umat begitu. Apa rencana Bapak ke depan ini dalam waktu dekat untuk Masjid Salman? Ya, kita punya cita-cita, saya punya impian, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah yang Maha Rahman, bahwa Masjid Salman ini kan kita kembangkan ya menjadi salah satu masjid yang banyak bawa manfaat untuk umat Islam, khususnya yang ada di sekitar Jalan STM. Nah, ke depan kita yang pertama akan mengembangkan masjid kita ini, insya Allah nanti lebih besar dari yang sekarang ya. Kalau sekarang itu kan yang kita tampung sekitar 1.500 orang untuk Jumat ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan bangun masjid yang secara fisik lebih baik dari yang sekarang ya. Kemudian juga kita akan membangun sentra-sentra ekonomi pendukung dari ya kantin infak tadi. Kita berencana akan ada Salman Mart, kemudian nanti ada kios-kios ya katakanlah seperti ATK, kemudian juga busana muslim dan lain sebagainya, yang ini juga akan menjadi income ya, income bagi yang menyewa, yang gunakan akan pakai sewa, kemudian ini untuk kas masjid. Dan kemudian juga nanti insya Allah kalau nanti kita sudah kerjasama dengan yang terkait ya, katakan yang dengan terkait ini kita juga mengharapkan dukungan dari instansi pemerintah, swasta, khususnya yang ada di sekitar Masjid Salman itu untuk membangun masjid. Insya Allah nanti kita akan berlantai 3, di bawahnya nanti ada basement sebagai tempat parkir sepeda motor, dan pada hari Sabtu dan Ahad insya Allah kita akan gunakan untuk tempat-tempat kegiatan katakanlah seperti walimatul urus dan lain sebagainya, juga berbasis infak ya. Nah ini dia untuk supaya ini ada juga membangkitkan ekonomi umat ya. Jadi itu nanti konsepnya menyewa misalnya saya ingin punya usaha mikro begitu, walaupun modal saya masih sedikit, berarti saya sewa kios di Masjid Salman bisa gitu ya Pak ya? Ya, kita akan prioritas pada jemaah-jemaah khususnya yang aktif di Masjid Salman. Kemudian juga punya visi misi yang jelas ya untuk membangun ekonomi umat. Ya, Pak Syahrial, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Semoga menginspirasi. Baik, sama-sama, terima kasih. Ya. Pemirsa, kantin yang dimiliki oleh Masjid Salman di Jalan STM Medan ini menjadi pelopor pertama kantin infak yang ada di kota Medan. Semoga dari kantin infak ini pula dapat lahir berbagai kebaikan dan inspirasi baru demi mewujudkan kemakmuran umat, bahkan masyarakat yang lebih luas lagi. Sekian Selasar Budi hari ini, saya Rahma Mandasari pamit. Jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.